Tribun News Today. Halo Tribuners, bertemu kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim bakal berbagi informasi terkini dan menarik untuk kamu, mulai dari informasi nasional hingga olahraga. Usulan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Benika Harman untuk menjadikan halaman dan gedung MPR DPR sebagai rumah sakit darurat bila semua rumah sakit sudah penuh tentu layak diapresiasi. Hal itu menunjukkan bahwa masih ada yang ingat bahwa mereka berasal dari dan dipilih oleh rakyat. Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Muhammad Jamiluddin Ritonga melalui keterangannya kepada wartawan pada Minggu 11 Juli 2021. Bahkan sudah seharusnya semua anggota DPR RI punya inisiatif dan berempati menawarkan halaman dan gedungnya untuk digunakan bila melihat rakyatnya membutuhkan. Tak selayaknya rakyat harus meminta-minta karena hakikatnya halaman dan gedung DPR MPR itu milik rakyat sehingga sering disebut sebagai rumah rakyat. Begitu juga fraksi di DPR yang merespon setengah hati, sebaiknya dicatat dan diingatkan untuk diabaikan saja pada Pileg 2024. Menurut Jamil, fraksi seperti ini perlu diberi sanksi sosial dan politik agar mereka sadar asal-usulnya dari mana. Sebelumnya diberitakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya mempersilahkan halaman dan gedung DPR MPR untuk dijadikan rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Hal itu disampaikan Andi Arief melalui akun Twitternya @andiarif_ pada Jumat 9 Juli 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa pemakaman pasien COVID-19 tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini ditegaskannya menyusul kasus pungli biaya pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung. Bahkan ia memastikan bahwa oknum yang memungut biaya pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung tersebut sudah dipecat dan saat ini dalam proses pemeriksaan polisi. Ridwan Kamil mengatakan pemakaman jenazah COVID-19 dimanapun dinyatakan gratis karena proses pemakamannya sudah dibayar negara melalui pemerintah kota atau kabupaten setempat. Ridwan Kamil meminta maaf atas dinamika yang terjadi di lapangan karena seharusnya hal ini tidak terjadi. Ia mengatakan meminta wali kota dan bupati di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk memastikan pemakaman pasien COVID-19 tanpa kendala. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera turun tangan ke lapangan guna memproses secara hukum para pelaku pungutan liar terhadap jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Cikadut khusus pemakaman COVID-19. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri akhirnya muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya. Nia Ramadhani tampil didampingi Ardi Bakri mengenakan baju tahanan dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu 10 Juli 2021. Dengan suara yang bergetar, Nia Ramadhani mengaku bersalah dan meminta maaf atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang tengah menjerat dirinya dan juga suaminya. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intens Investigasi pada Sabtu 10 Juli 2021. Ia menyatakan seharusnya bisa memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya dan orang terdekat di sekitarnya. Tangis Nia Ramadhani kemudian pecah saat menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Khususnya kala mengingat ketiga anaknya, yakni Mikaela Zalindra Bakri, Mainaka Zanati Bakri, dan Magika Zaladri Bakri. Melihat sang istri menangis, Ardi Bakri yang berdiri di sampingnya berusaha untuk menenangkan. Di akhir pesan, ia menyampaikan bahwa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan perbuatannya saat memakai narkoba. Sebelumnya, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi memberikan pernyataan terkait kasus narkoba yang menjerat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Pasangan suami istri itu diberlakukan sama seperti tersangka yang lainnya.
Tim Olimpiade Indonesia, khususnya cabang olahraga bulu tangkis, sedang menjalani karantina selama 4 hari sejak kedatangannya di Jepang pada 9 Juli dan kini dalam keadaan sehat. Setelah menjalani masa karantina selama 4 hari, pada 13 Juli mendatang, diperkirakan tim bulu tangkis Indonesia sudah bisa berlatih olahraga kembali setelah menjalankan masa karantina tersebut dan hasilnya juga negatif. Selama karantina, mereka pun dilakukan tes PCR dan sampai akhir masa karantina, apabila negatif hasilnya, siap untuk latihan dan berjuang untuk Indonesia di cabang bulu tangkis. Di tempat terpisah, Menteri Kesehatan Norihisa Tamura mengungkapkan harapannya yang besar kepada semua tim Olimpiade agar mengikuti semua aturan yang ada di Jepang serta yang diatur dalam playbook Olimpiade. Menteri Tamura juga mengerti adanya tempat yang bisa ditonton oleh masyarakat umum. Di tempat lain, tim Olimpiade Israel diketahui 1 orang positif COVID-19 dan langsung masuk ke karantina pemerintah. Sebelumnya 2 dari 8 atlet Uganda juga positif COVID-19, serta juga atlet Serbia, 1 orang dari 5 orang atlet positif COVID-19. Demikian tadi 4 informasi terkini dan menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribunnews Podcast setiap hari hanya di Spotify dan tribunnews.com. Ingat pesan ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribunnews Today.